Shalom dan selamat pagi kepada yang ada di rumah. Tuhan memberkati walau dimanapun Anda berada. Tuhan sentiasa bersama kita. Sebelum kita mulai dalam pujian dan penyembahan, mari kita sama-sama berdoa dan kisah pimpin dalam doa. Kita bersihkan diri kita pada Tuhan. Allah Bapa kami di surga, ucapkan syukur dan terima kasih kepada Yesus. Sebelum kami mulai dalam penyembahan kami Tuhan, pujian kami Yesus, kami minta Engkau Tuhan yang terlebih dahulunya Bapa mengurapi kami Bapa dan memberkati kami juga Bapa walau dimanapun kami berada Yesus. Jamahilah kami Bapa dan pakailah kami menjadi anak-Mu. Terima kasih dengan berkat yang Kau berikan harian pada kami Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Amin. Siap untuk memuji Yesus. Mari kita sama-sama bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Kita akan berlangkah. Kita akan berlangkah bersama Tuhan. Amin. Haleluya, amin.
Pujilah nama-Mu Bapa. Engkau Allah yang menciptakan segalanya bagi kami. Engkau telah memberikan nafas untuk kami Tuhan. Terima kasih untuk segalanya bagi kami Yesus. Terima kasih dengan berkat yang Kau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada Kau ya Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam dan selamat pagi saudara-saudara jemaat-jemaat Ebenezer yang dikasihi dan yang Tuhan Yesus sangat kasihi. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pada pagi ini sekali lagi dalam minggu yang kedua bulan November ini kita bertemu sekali lagi dalam ibadah ataupun kebaktian atas kalian yang online secara rekaman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, message firman Tuhan yang saya mau kongsikan pada kita pada hari ini adalah kita berkaitan dengan tema umum kita, ya, yaitu tema sepanjang bulan November ini, yaitu kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum kita melihat daripada firman Tuhan, saya mau kita sama-sama membaca dari satu firman Tuhan. Dan sebelum saya membaca untuk kita, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami muliakan, dan Bapa yang kami panggil sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, Engkau yang bertata atas kehidupan kami sebagai umat manusia, umat yang sangat dikasihi, umat yang sangat Tuhan sayangi. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang telah berlimpah dalam kehidupan kami dari dulu sampai pada hari ini Tuhan. Dan juga Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat Tuhan yang telah kami terima dalam kehidupan kami, baik dari nafas hidup yang baru, kesempatan, bahkan dari segala berkat yang secara fisikal yang kami terima daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya juga Bapa, Engkau akan terus menguatkan kami di tengah kami mengalami dan menjalani kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Walaupun Tuhan itu adalah satu cabaran ataupun satu tantangan yang sangat kuat yang bagi kami sebagai manusia, tapi kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mungkin di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Bapa, Engkaulah yang merencanakan segala sesuatu itu terjadi, dan juga Bapa Engkau izinkan segala sesuatu itu terjadi. Pasti ada sesuatu yang indah, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan lewat pergumulan dan persoalan hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus akan terus berkati, melindungi dan membungkus setiap pribadi, setiap keluarga dimanapun kami berada pada hari ini Tuhan, saat ini bahkan detik ini Tuhan Yesus, baik yang di hospital, di rumah, di tempat pekerjaan, di klinik, bahkan yang masih dalam pergi traveling. Kami percaya Bapak Engkau juga melindungi dan menjaga perjalanan pergi dan pulangnya kami tempat masing-masing dalam keadaan yang selamat. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pada hari ini. Sekali lagi kami angkatkan semua ini dan kami peralaskan semua ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, Kudus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita sama-sama melihat. Sebelum saya mengungsikan tema ini untuk kita pada pagi ini, yaitu kasih karunia, yaitu kita akan belajar daripada pengalaman hidup seorang hamba Tuhan, seorang yang rasul yang Tuhan panggil, ya, yang Tuhan panggil untuk menjalankan ataupun memberitakan Injil Kristus kepada semua orang, sehingga ke seluruh orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ini adalah seorang rasul, yaitu yang bernama Paulus, yang dipanggil oleh Tuhan, yang kasihi,
Jadi kasih karunia, apa yang dimaksudkan dengan kasih karunia adalah kasih karunia artinya kasih Allah untuk menyelamatkan semua manusia, bukan karena manusia itu layak untuk mendapatkan, tetapi kita tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia, tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Dan kasih Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada orang percaya kepadanya oleh Roh Kudus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena Roh Kudus sambil memberikan kepada kita kemurahan, pengampunan, dan keinginan serta kemauan untuk melakukan kehendak Allah. Seluruh kegiatan kehidupan Kristiani dari awal sampai dengan akhir tergantung kepada kasih karunia ini. Kita sangat mengasihi dan menghormati kasih karunia sebab kehidupan kita tergantung dari kasih karunia. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, seperti mana firman Tuhan yang kita baru baca sebentar tadi, yaitu saya mau membawa kita sama-sama melihat daripada firman Tuhan. Melihat daripada firman Tuhan, yaitu ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Itu terdapat di dalam 1 Timotius, surat 1 Timotius pasal yang ke pertama ataupun bab yang pertama ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Mari saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sama-sama membuka Alkitab yang ada pada kita pada saat ini, baik dalam handphone ataupun di dalam buku Alkitab yang ada pada kita. Sekali lagi dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 hingga yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang pengganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai seorang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada 1, 2, 3, 4 ayat firman Tuhan yang saya bawa kita baca pada saat ini, termasuk dengan ayat yang ke-16 yang mengatakan, di dalam ayat 15 mengatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, seperti mana firman Tuhan cukup tegas menyatakan kepada kita dalam ayat 15 ini adalah perkataan yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ini adalah benar dan patut diterima sepenuhnya oleh setiap orang-orang yang percaya, oleh setiap orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, ya, pada Tuhan kita. Sebab di dalam ayat ini saya mengangkat satu tema yang khususnya pada saat ini untuk kita, yaitu Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa, yang walaupun pada umumnya tema umum kita yaitu kasih karunia Allah. Ini adalah pengalaman Rasul Paulus di dalam kehidupannya, bagaimana Allah itu, bagaimana dia mengucap syukur. Kenapa Rasul Paulus mengucap syukur? Sehingga dia mengagung-agungkan nama Tuhan, sehingga dia mengagungkan nama Yesus itu dalam kehidupannya. Mana mungkin saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seorang yang mengatakan dirinya adalah nabi, adalah Tuhan, adalah juru selamat,
kalau namanya tidak diagungkan, kalau namanya tidak ajaib, kalau namanya tidak disebut-sebutkan orang, ya, apatah lagi seluruh dunia yang memanggil yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu arti maksudnya di sini adalah kita lebih fokus kepada, saya bawa kita lebih fokus kepada kasih yang Tuhan telah nyatakan melalui kehidupan Rasul Paulus yang begitu berlimpah, yang melimpah dalam kehidupan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus ini tadi seperti yang dia katakan di dalam ayat yang ke-13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang pengganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat Rasul Paulus, pengalaman Rasul Paulus dalam kehidupan sebelum dia menerima, sebelum Yesus sendiri yang menangkap Rasul Paulus untuk menjadi seorang yang dipakai, seorang yang menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang harus menerima firman Tuhan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus telah mengaku bahwa dirinya yang dulunya adalah penganiaya. Bagaimana penganiaya, bagaimana yang dia lakukan di antara orang-orang yang percaya pada masa itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, siapakah yang dianiaya oleh Rasul Paulus? Apakah orang yang tidak percaya atau orang yang percaya? Kebanyakan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang Rasul Paulus aniaya adalah kebanyakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang pengikut Tuhan, yang mengatakan Tuhan adalah yang percaya kepada nama Tuhan itu, ya, apatah lagi yang dikatakan pengikut Tuhan. Itu yang Rasul Paulus aniaya. Berartinya kehidupan Rasul Paulus ini adalah cukup menjadi satu memberikan satu impak yang begitu bukan cuma mendalam, tetapi impak yang sangat luar biasa untuk orang-orang yang hidup seperti mana pengalaman Rasul Paulus dalam kehidupannya sewaktu dia hidup dalam kegelapan. Bagaimana kasih karunia Allah itu sehingga berlimpah dan dapat menerima dan dapat mengubah kehidupan Rasul Paulus menjadi seorang rasul Allah, rasul yang menjalankan pemberitaan Injil kepada orang lain, pembenaran kepada orang lain. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu buktinya kasih karunia Allah kita itu sangat-sangat begitu luar biasa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita sendiri dapat melihat, seperti di sini kita dapat melihat belajar beberapa perkara dari pengalaman kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana Allah, bagaimana Tuhan itu, Yesus itu dapat mengubah jalan Rasul Paulus kepada jalan yang benar, ya, kepada jalan yang menuju kepada kehidupan yang penuh dengan terang, ya, kehidupan yang baru. Nah, di dalam ayat ke-12 ini kita dapat melihat yaitu Rasul Paulus bersyukur kepada Dia, kata Rasul Paulus. Bagaimana? Apa yang dimaksudkan di sini adalah dia bersyukur, sangat bersyukur. Dia mengatakan ucapan syukurnya yang tidak terhingga, yang tidak dapat dikata-katakan, bahkan yang sangat terbatas dia untuk katakan. Bagaimana dia mau mengatakan kasih Allah itu, untuk menyatakan tentang kasih Allah itu, saudara saya kasih dalam itu, seperti Rasul Paulus katakan di sini, memang sesuatu perkara yang bagi kita adalah mudah, tetapi untuk mengerti sedalam-dalamnya kasih Allah kita itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita masih sangat terbatas untuk mengerti sedalam-dalamnya kasih Allah kita itu sangat besar dalam kehidupan kita, sehingga kita sangat terbatas untuk mengerti tentang kasih Allah. Kita memang mengetahui, kita memang tahu itu ada kasih Allah, kita memang dapat berkata-kata kasih Allah kita, tetapi secara kasar kita tidak dapat mengerti sedalam-dalamnya kasih Allah kita. Yang pastinya kasih Allah kita itu tidak ada kasih di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan kasih Allah kita, ya, kasih Tuhan yang kita sembah. Karena apa? Karena melalui Yesus Kristus kita dapat melihat salah satu buktinya Allah
sangat mengasihi kita. Dia sanggup memberikan anaknya untuk kita sebagai korban penebusan dosa umat manusia. Nah, di sana kita dapat melihat begitu Allah itu sangat mengasihi kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah terfikir di dalam kehidupan kita bahwa Allah kita tidak pernah peduli, tidak pernah mengerti akan keadaan kehidupan kita. Tapi sebenarnya siapa yang tidak mengerti adalah kita sebagai manusia, tidak mengerti yang Allah inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah kita, Dia sangat peduli terhadap kehidupan kita. Dia sangat mengerti terhadap kehidupan kita. Cuma waktu dan masanya itu yang ditentukan oleh Allah sendiri. Bila masanya Tuhan untuk membalas dan bila masanya Tuhan untuk memberkati kehidupan kita, yaitu ada waktu Allah sendiri yang pastinya janjinya tidak pernah lalai. Janjinya Dia tidak pernah akan mengabulkan setiap janjinya ataupun melalui doa yang kita mohonkan kepada Allah. Nah, di sini kita dapat melihat Rasul Paulus mengucap syukur yang tidak terhingga, yang dia tidak dapat nyatakan. Yang bagaimana dia mau nyatakan yang selebihnya lagi dengan perkataan dia sangat bersyukur kepada Allah. Ya. Nah, mari kita sama-sama dalam ayat seterusnya, yang menguatkan aku, kata Rasul Paulus. Kenapa dia sangat bersyukur kepada Allah? Karena Allah yang menguatkan dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tanpa Allah, tanpa Yesus, tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, saudara kasih dalam Tuhan, kita sebagai manusia seperti Rasul Paulus, dia adalah seorang yang tidak kuat. Kalau dilihat secara manusia, dia walaupun dia seorang penganiaya, seorang yang pengganas, tetapi secara kehidupannya di hadapan Tuhan, dia adalah manusia yang sangat lemah. Di dunia, kalau dilihat secara dunia, ya duniawi, dia adalah orang yang dikatakan pewira. Tetapi di mata Tuhan, dia adalah seorang yang sangat lemah. Maka itu Tuhan menyelamatkan dia. Oleh karena itu Tuhan Yesus menyelamatkan dia. Kenapa Tuhan menyelamatkan orang-orang yang berdosa ini? Di sana kita dapat melihat buktinya kita sebagai manusia itu adalah manusia yang lemah. Semua orang ada kelemahannya tersendiri, tetapi kelemahan itu sangat berbeza, ya. Kekurangan itu sangat berbeza. Karena Allah sendiri yang dapat mengetahui setiap isi hati, setiap pribadi kita sebagai manusia, ya. Kita cuma dapat berkata-kata, tetapi yang selebihnya Allah sendiri yang akan mengerjakan segala sesuatu yang lebih baik, jauh lebih baik daripada apa yang kita sedang pikirkan dan yang kita sedang rencanakan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, baik dalam keluarga, baik dalam gereja, baik di dalam persahabatan kita dengan orang lain, baik di dalam di mana-mana pun. Yang pastinya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita pasti ada yang Tuhan telah sediakan seperti mana Tuhan sediakan kepada Rasul Paulus ini, ya, sebelum dia kembali dan sebelum dia akan dipanggil oleh Tuhan. Tuhan mengubah kehidupannya sehingga dia menjadi seorang rasul yang sangat luar biasa untuk menyatakan, memberitakan kebenaran, sehingga pengalaman yang sama dia kongsikan kepada Timotius. Karena itu di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 hingga 16 ini adalah merupakan pengalaman yang dia sharekan, bagikan kepada Timotius, supaya Timotius dapat mengetahui sebagai manusia biasa kita memang sangat lemah, tetapi karena Allah yang menyertai, karena harapan kita kepada Allah itu satu-satunya kekuatan kita. Itu yang dia mau nyatakan kepada Timotius. Meskipun pada masa itu cabaran-cabaran, ajaran-ajaran yang sesat begitu banyak datang, sehingga banyak nabi-nabi yang datang untuk mengatakan dia adalah Tuhan. Tetapi ketika Timotius belajar sungguh-sungguh melalui pengalaman Rasul Paulus ini, dan Rasul Paulus menerima semua itu daripada Allah Bapa, dan dia terus mengalir
pengalaman itu terus mengalir kepada Timotius sehingga itu menjadi satu yang menjadi kekuatan kepada Timotius di dalam pelayanannya. Karena Timotius ini adalah seorang yang murid kepada Rasul Paulus, ya. Dan tentu dia memiliki kelemahan dan kekurangan, baik keterbatasan dari segi pengetahuan dia. Bandingkan dengan Rasul Paulus, pengalamannya bersama dengan Tuhan berpuluhan tahun dia mengenal dan melayani Tuhan. Ya, bandingkan dengan Timotius ini tadi, seorang pemuda yang begitu berusaha dan sangat memiliki kerinduan yang besar menerima panggilan Allah itu, sehingga dia dapat menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan. Ya. Kita dapat melihat Rasul Paulus ajarkan dia melalui pengalaman ini, dan saya yakin dan percaya saudara saya kasih dalam Tuhan, kita juga akan terus belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kasih karunia Allah itu berlangsung di dalam kehidupan kita secara realitinya. Kita sudah mengetahui bagaimana kasih Allah itu sedang terjadi sampai pada hari ini, perlindungan, keselamatan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita tidak dapat melihat bagaimana Allah melakukan itu secara kita dapat melihat sesama kita, tetapi secara roh Allah melakukan itu. Roh Kudus yang datang menguatkan hati dan pikiran jiwa kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, penuh dengan kesabaran, penuh dengan limpah, dengan bersyukur dalam kehidupan kita. Dan ayat yang ke-13 juga mengatakan, dia mempercayakan ini kepadaku, kata Rasul Paulus. Kebenaran firman Tuhan ini yang dipercayakan Tuhan pun Yesus kepada Rasul Paulus, aku yang tadinya seorang penghujat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sini kita dapat melihat sekali lagi Allah mempercayakan semua itu kepada Rasul Paulus, walaupun dia yang tadinya adalah seorang penganiaya, pengganas, tetapi Allah memilih dia sebagai manusia yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Allah telah memilih dia, ketika Allah telah menjadikan dia sebagai rasul, sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan, dia dapat menerima pelayanan itu yang dipercayakan Allah kepada Rasul Paulus, ya, yaitu pelayanan dan Injil yang dia nyatakan itu. Inilah limpahnya daripada kasih karunia itu tadi kepada Rasul Paulus, ya. Dan yang ayatnya ke-14, kasih karunia Tuhan kita. Dalam ayat 15 saya akan membaca untuk kita, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kasih karunia Allah kita itu dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, kata Rasul Paulus, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Nah, di sana kita dapat melihat bagaimana kasih karunia itu dilimpahkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Yaitu yang pertama di sini kita dapat lihat di dalam Roma pasal yang kelima ayat 20, dan juga kita dapat baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10, ya. Bagaimana Allah itu sangat peduli terhadap kehidupan kita, sehingga dia sanggup melakukan apa saja demi hidup kita itu datang dan diubah kepada satu kehidupan yang baru, ya, sehingga sampai pada hari ini. Dan juga yang kedua kita dapat melihat dikaruniakan dengan iman dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Saya mau kita sama-sama melihat itu. Dan yang ketiga juga dia dikaruniakan dengan kasih dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-17, dan juga dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-6. Dan yang terakhir kita dapat melihat yaitu melalui pribadi Yesus Kristus. Efesus 3 ayat yang ke-17. Pribadi Yesus Kristus yang sudah jelas, ya, kita sudah tahu bagaimana itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu perkara yang sangat mudah, yang sangat senang kita untuk ulaskan, ataupun yang sangat senang kita untuk kata-katakan, tetapi melalui pengorbanan tebusan itu
memiliki satu arti dan memiliki satu maksud yang sangat bermakna bagi kita sebagai orang yang percaya. Kenapa saya kata ia bermakna, saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Karena daripada kurban penebusan itu, kita sebagai manusia dipisahkan daripada dosa, daripada kehidupan yang lama, dan juga daripada kegelapan dalam kehidupan yang terang. Dan Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita sebagai manusia, Dia yang turun ke dunia ini menjadi pengantara kita dengan kehidupan lama kita, ya, kehidupan kegelapan yang sebelumnya menguasai kehidupan kita. Nah, karena itu saya katakan kepada kita saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, marilah kita sama-sama belajar daripada pengalaman Rasul Paulus tentang dalam kehidupannya dalam kasih karunia Allah ini. Sangat luar biasa kehidupan yang diberikan Allah kepada kita tanpa kita menyadari, tanpa kita mengetahui hal itu terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini. Walaupun kita sepertinya menghadapi kebanyakan kekhawatiran, kebanyakan ketakutan untuk pergi ke sana ke sini, kita sudah sangat memiliki ketakutan dalam diri kita. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tetap yakin dan percaya Allah ataupun Yesus kita, Dia tetap menjadi perlindung kita, Dia tetap menjadi pengantara kita dengan sakit penyakit yang ada di dunia ini, yang sedang terjadi pada hari ini. Dia yang menjadi pengantara. Karena itu kita bersandar sepenuhnya kepada Allah, mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Jangan kita alang-alang lagi untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan seperti Rasul Paulus, satu kali dia dipanggil oleh Tuhan, sekali Tuhan menegur dia dengan cara yang begitu baginya adalah satu perkara yang sangat menakutkan. Ya, bagaimana Allah memanggil Rasul Paulus waktu perjalanannya ke Makedonia untuk menganiaya orang Kristen di sana. Tetapi Allah, Yesus ini, Dia menangkap Rasul Paulus di tengah perjalanannya, dan Dia mengangkat roh Rasul Paulus, dan Dia memberikan kepada Rasul Paulus supaya Rasul Paulus buta, dan supaya Rasul Paulus tidak menyadarkan dirinya sehingga dia terbaring ke tanah sehingga tidak menyadarkan dirinya. Murid-murid yang menyadari pada masa itu, mereka yang menolong dan menyadari keadaan itu terjadi, mereka merasa sesuatu yang tidak pernah mereka alami. Itulah cara Allah, cara Tuhan. Itu yang bagi Rasul Paulus adalah sesuatu yang tidak dapat dikalahkan. Cara Tuhan dengan cara dunia sangat luar biasa, sangat berbeza. Karena cara Tuhan sangat luar biasa dengan cara dunia ini, walaupun pada hari ini caranya sangat luar biasa, tetapi pada ujungnya ada kebinasaan. Cara Tuhan sangat luar biasa, pada ujungnya pasti ada keselamatan, pasti ada kehidupan yang kekal. Itu cara Tuhan untuk menolong kita. Yang pasti pada hari ini kita sudah mengetahui dan kita sudah memiliki keputusan tersendiri dalam setiap kehidupan kita untuk sesungguhnya percaya kepada Tuhan kita. Kita sudah membuat satu keputusan yang kekal untuk menjadi pengikut Tuhan, untuk menjadi yang percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya dalam kehidupan kita setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Titik permulaan kita percaya kepada Tuhan, dan hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, saya percaya dan yakin kita pasti setia. Saya percaya dan yakin kepercayaan yang ada pada kita itu tetap kita pegang. Firman Tuhan yang ada pada kita itu tetap kita pegang teguh sebagai landasan kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita di masa-masa yang akan datang, sehingga kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini kita belajar lebih dalam lagi tentang kasih karunia Allah dalam kehidupan kita untuk hari-hari yang akan datang. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya menutup ataupun mengakhiri semua
perkongsian saya pada saat ini kepada kita, saya mau nyatakan satu hal kepada kita, walaupun ini adalah perkongsian yang sangat singkat, tapi saudara saya kasih dalam Tuhan, janganlah kita tetap, marilah kita sama-sama, dan jangan berhenti untuk terus percaya, jangan berhenti untuk terus beriman, jangan berhenti untuk terus memiliki kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Teruslah pegang itu dalam kehidupan kita. Jangan lepaskan itu sekalipun apa yang terjadi, saudara kasih dalam Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, sekalipun dunia ini akan dilenyapkan, tetapi firman-Ku itu tetap ada. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, firman Allah, melalui firman Allah kita belajar dan kita tahu dan kita menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai juru selamat dan satu-satunya jalan yang hanya Dia yang satu-satunya tahu jalan ke surga. Dia yang datang ke dunia dan Dia satu-satunya tahu jalan ke surga. Saudara saya kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama tetap berharap kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita masing-masing memiliki hati yang begitu besar dan hati yang begitu memiliki kerinduan untuk sentiasa percaya dan sentiasa ingin merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai umat yang percaya, seperti mana Rasul Paulus ini tadi, ya, dia mengajarkan satu hal kepada kita supaya kita terus bersyukur kepada Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak pernah akan merasa begitu takut, sangat takut. Karena hati dan pikiran kita, apabila kita mengalami satu hal yang bagi kita adalah sesuatu hal yang sebelumnya kita tidak pernah alami, sepertinya COVID-19 ini sepertinya satu hari yang kita miliki adalah satu yang bagi kita adalah mimpi, ya, ataupun sesuatu yang tidak kita duga terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa saudara saya kasih dalam Tuhan? Karena firman Tuhan juga pernah mengatakan, pada akhir hayat sebelum Yesus Kristus akan datang ke dunia ini, bukan itu saja perkara-perkara yang terjadi, akan segala penyakit yang bahaya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi untuk menguatkan kita, untuk lebih meyakinkan kita, kepercayaan kita, supaya kita tidak mundur diri untuk terus percaya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama tetap mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Allah kita, Dia adalah Tuhan kita. Hanya Dia yang dapat memberikan kita jalan yang menuju kepada keselamatan. Seperti tema kita pada malam ini, sekali lagi saya mengulang tema kita, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang paling berdosa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu-satunya kesempatan kita, ya, pada hari ini, karena Yesus Kristus datang ke dunia ini, tidak lama lagi kita akan, kalau hitungkan hari daripada sekarang untuk sampai ke 25 Desember atau 25 bulan 12 ini nanti, kita akan sama-sama menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Pada hari ini saya mau supaya kita, sebelum kita menyambutkan hal itu, saudara saya kasih dalam Tuhan, biarlah Yesus Kristus itu lahir di dalam hati kita, ya, lahir menjadi juru selamat yang baru dalam hati kita. Ini bagi orang-orang yang belum percaya, bagi orang-orang yang di luar sana yang belum menyerahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Tidak ada kerugiannya, ya, tidak ada hal yang tidak baik akan terjadi kalau saudara menerima Yesus Kristus dalam kehidupan saudara sebagai juru selamat saudara. Malah yang terjadi itu adalah Tuhan Yesus pasti akan menunjukkan selebihnya jalan yang terbaik untuk saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, baik yang belum yakin, baik yang kurang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan ini.
Nah, bagi kita orang-orang yang sudah lama, orang-orang yang sekian lama sudah percaya kepada Tuhan, mari kita tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, peka dengan panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maka kita akan terus bertumbuh dalam kehidupan kita, walaupun dunia ini pada hari ini sangat mencabar, ya, menantang iman kita. Tapi Allah kita, kasih karunia Allah itu akan terus terjadi sampai pada akhir kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita menyerahkan masa perkongsian firman Tuhan ini. Yakin dan percaya Allah Bapa pasti akan menjelaskan dengan lebih sungguh lagi, dengan lebih terang lagi dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini. Sekali kami kembalikan segala rasa syukur kami Tuhan. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kami dapat belajar satu perkara, di mana kami sebagai orang yang berdosa, sebagai manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, kami sangat dipeduli dan Allah sangat mengerti terhadap kehidupan kami, di mana Allah telah menyatakan semua ini kepada Rasul Paulus dan juga kepada Timotius. Kami percaya Tuhan, hal yang sama Tuhan kami nikmati dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu mengundurkan diri kami tanpa alasan. Kami percaya Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu yang terus terjadi dan terus berlimpah dalam kehidupan kami, yang akan menguatkan kami dan yang pasti akan memenangkan kami jika kami merasa kami lemah dan terjatuh. Bahkan kami merasa iman kami itu sangat tidak ada kekuatannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau terus memberkati setiap umat-umat-Mu yang percaya, khususnya jemaat kami Ebenezer, baik dari anak-anak kecil yang masih dalam kandungan sehingga orang yang tua sekalipun Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan, kami percaya Tuhan membungkusi setiap kami, dan Tuhan menyediakan keselamatan bagi setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungilah setiap pribadi kami Bapa. Sediakanlah segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan, yang kami inginkan dalam kehidupan kami, sesuai dengan dan rencana-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat dan kami peralaskan semua doa kami ini. Firman-Mu berbicara kepada hari ini, biar itu terus berbuah dan terus matang dalam kehidupan kami. Kami telah berdoa, amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi.